Welcome to our lab. Hai Gen Z, kembali lagi di Zilog. Unlock your voice, shape your world. Bareng sama kita lagi nih, ada aku Lintang dan Jenny. Yang pada hari ini kita akan ngajak kalian nih buat berpetualang bersama dengan seseorang yang berhasil meraih mimpinya untuk berkuliah di luar negeri dengan modal beasiswa. Wow, siapa dia? Kayaknya aku penasaran banget deh. Langsung kita panggil aja ya. Boleh. Silakan masuk Kak Kak Dinda. Dinda. Halo kakak. Halo, selamat datang di Zilog Kakak. Silakan duduk. Aduh, seneng banget nih ya. Karena saya hello dulu dong ke penonton Gen Z kita. Halo Sobat Genji. Wah, seneng banget ya karena hari ini Kak, tema kita sangat-sangat bikin shock banget dan bikin Gen Z tuh jadi gemeter banget. Kenapa? Karena jadi nervous, kayak pengen banget nih jadi kayak Kak Dinda gitu. Iya betul banget. Ya itu apa sih nama kita? Bisa ke luar negeri. Modal beasiswa aja. Yang bener aja. Yang bener aja Kak. Duh, penasaran banget sih kayaknya kita ya Tang ya. Tapi sebelum itu ya, aku pengen banget kenalan lebih jauh sama Kak Dinda. Iya. Boleh banget dong Kak diperkenalkan nama lengkapnya, asalnya, dan juga dari universitas mana sih? Oke, jadi halo semua, perkenalkan nama aku Adinda, asalnya dari Sumatera Utara, dan aku udah stay di Jogja itu sekitar 2 tahun lebih, dan tahun lalu itu aku berkesempatan untuk ikut student exchange selama 4,5 bulan di Perancis, Universitas Institut Politeknik Unilasal di Jogja sendiri. Aku itu kuliah di Universitas Gadjah Mada. Gitu, gitu teman-teman. UGM ya Kak Adiani. UGM banget ya. Oke, terus aku penasaran banget sih sama Kak Adinda nih ya. Bagaimana awal mula kok bisa sampai ikut beasiswa ke luar negeri loh? Ke luar negeri harus di ini garis bawahi loh. Iya. Pengen banget kan? Penasaran banget sih. Apalagi Gen Z Kak. Boleh dong diceritain? Oke. Jadi dari kecil itu aku tuh orangnya yang suka banget loh kayak nontonin konten-konten atau konsum konten yang dimana orang-orang Indonesia itu pergi ke luar negeri untuk study abroad. Nah dari situ aku pas maba itu udah aktif kayak cari-cari referensi informasi dari info-info yang ada di platform universitas yang namanya itu kayak Office International Affairs, di mana OIA ini kayak semacam platform yang memungkinkan mahasiswa internasional di situ ataupun mahasiswa yang lokal di UGM itu memperoleh informasi-informasi tentang exchange, tentang beasiswa luar negeri dan kayak gitu. Nah dari situ dan gak hanya itu, OIA ini juga sebenarnya udah nyiapin event-event yang kalau kita ikut itu kita bisa merasakan cultural exchange dengan teman-teman yang berpartner dengan UGM. Kayak misalnya contohnya itu kemarin tahun lalu aku ikut event PAS namanya Pacific Asia Society, di mana aku itu bercultural exchange dengan negara Korea. Nah dari situ akhirnya aku puji Tuhannya pas di semester 6-nya itu aku dapat informasi juga dari UOIA ini terkait applying beasiswa IISMA ataupun Indonesian International Mobility Award gitu teman-teman. Wah, keren Wow. banget. Keren banget. Kayak dalam prosesnya itu kan pasti sebuah proses gak akan mudah. Aku tahu banget itu kayak gak akan mudah gak sih? Betul. Nah kayak bisa kasih tips dan triknya gak sih Kak Adinda biar bisa lolos seleksi beasiswa gitu buat sobat-sobat Gen Z yang penasaran gitu? Kalau dari aku sendiri tipsnya yang pertama pasti orang-orang
kita ini harus daftar dulu ya teman-teman. Jangan kayak ragu gitu loh. Karena kan kita biasanya kayak takut duluan, KO duluan sebelum bertanding gitu loh. Yang pertama itu daftar, terus yang kedua itu kita fokus ke teknikalnya mungkin kali ya. Kayak di teknikal dalam applying IISMA ini kayak ada 3 tahap sebenarnya teman-teman. Kayak tahapan esai yang termasuk dalam administrasi, kemudian ada seleksi TWK, tes kebangsaan, dan tes wawancara ataupun interview. Nah, untuk tipsnya sendiri, kalau administrasi itu kalian kalau bisa teman-teman yang ada di rumah ataupun yang nonton talk show kali ini itu kayak mempersiapkan diri, prepare itu jangan mepet-mepet. Kalau bisa itu se-early mungkin, karena itu pendaftarannya itu setiap Februari, setiap Februari, dan juga kalau melanjutkan untuk tips ke esai ini, kalau lebih ke esai itu kita itu berusaha reach out alumni, di mana alumni ini akan benar-benar membantu teman-teman untuk mempersiapkan esai, gimana cara menjawab pertanyaan dari si pemberi beasiswa kayak gitu teman-teman. Kalau untuk TWK sendiri, tipsnya mungkin lebih ke fokus ya teman-teman, dan fokus terus jaga badan biar sehat dan lebih fokus lah gitu intinya. Terus untuk yang terakhir, untuk interview juga kalau bisa teman-teman juga prepare-nya itu sedini mungkin biar nanti pas wawancara itu kalian nggak gugup ataupun lebih fluent gitu pas ngomong bahasa Inggrisnya. Kayak gitu sih teman-teman. Iya, Harus benar-benar matang gitu kan. Bener banget, teman-teman. Menarik banget sih. Bahkan aku juga penasaran banget sama kesehariannya dari Kak Adinda, karena kan Indonesia dan juga mana Kak, Prancis ya? Ya, Wow, bener. itu beda banget loh, kulturnya, bahasanya, itu pasti beda banget, dan kadang ngomong Inggris pun mereka punya aksen sendiri, jadi kita mungkin bakal sulit banget memahami itu, bikin penasaran kan? Kayak adaptasinya pasti lama banget. Terus kayak menarik banget ini, karena pertanyaanku selanjutnya adalah gimana sih cara kakak buat menjalani kehidupan sehari-hari di negara orang, jauh dari keluarga, nggak kenal siapapun. Penasaran banget, dan juga pasti menjadi cerita menarik untuk Gen Z apalagi ya. Iya. Tunggu dulu ya, karena apa? Sebentar lagi ya, balik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Zilog. Unlock your voice, save your world. Unlock your voice, shape your world. Balik lagi di Zilog. Unlock your voice, save your world. Waduh, nggak kerasa kita udah balik lagi ke segmen 2 ya. Terus ngomong-ngomong juga nih, aku dapat foto-foto dari Kak Adinda yang bener-bener bagus banget. Aku kayak mimpi banget gak sih bisa pengen megang salju. pegang salju juga, bener-bener secakep ini loh. Tuh saljunya Kak, ini boleh dijelasin Kak sedikit ini di mana, lagi pegang salju di mana gitu kan? Jadi ini tuh di tempat aku Deket kuliah kampus? ya. Ya ini deket kampus. Ini aku mau ke Super U. Jadi Super U itu kayak semacam supermarket di sana. Aku bareng teman aku karena jam makan siang kita ke sana, dan kebetulan karena snow di sana lagi musim salju. Di sana tuh teman-temannya bener-bener bagus banget gitu loh teman-teman. Jadi kayak selain salju kita gitu main-main main-main Jadi bola bener-bener bisa salju pegang gitu salju loh. gitu ya? Iya. Aku penasaran banget deh, salju tuh rasanya kayak apa gitu loh. Kayak pedih-pedih atau gimana? Ya teksturnya kan bingung kan, beda dong sama es batu. Terus kalau yang ini Kak, wow, ini kayaknya lagi Natalan gak sih? Iya bener banget teman-teman. Jadi seru banget Natalan di luar negeri. Kayak Natalan di luar negeri, vibe-nya cakep banget ya. Kayak pengen banget gak sih, beda banget loh. Bener-bener. Lanjut. Satu lagi deh, boleh. Nih, di mana Kak? itu tuh aku main ke Roma Italia teman-teman di Colosseo. Benar-benar seru. Aduh, jadi pengen pengen pizza gak kesana. sih? Coba di sini ada pizza ya, kita bisa ngerasain suasananya. Aduh. Terus selanjutnya juga nih, terakhir penasaran banget. Nih, tuh. Nah,
ini tuh sebenarnya mimpi teman-teman aku yang Indonesia yang kesana Iya. juga teman-teman. Mereka Pada tuh mau ke benar-benar sini, suka ke ke Disneyland. Disneyland gitu loh. Dan God. tentunya kita kesana Pengen semua. juga ke situ. Pengen banget. Semoga kita Semoga ya. bisa juga S2 ke luar negeri. Amin. Amin. Terus, Nah, kan tadi kayak Kak Adinda pengen, aku udah ngeliat ini tuh kayak pengen banget gitu ngerasain juga ke luar negeri. Nah, setelah mendapatkan beasiswa ini, gimana sih kehidupan Kak Adinda nih di negara tujuan Kak Adinda? Kayak apa aja sih yang menjadi tantangan terbesar bagi Kak Adinda di sana gitu? Kalau menurut aku sendiri ya, yang udah aku alamin itu tantangan terbesar sebenarnya lebih ke engage sama orang-orang lokal di sana ya. Karena kebetulan Prancis itu, as you know teman-teman, mereka itu kan mother language-nya tuh bahasa Prancis ya teman-teman. Jadi kayak aku sendiri harus effort lebih lah kalau misalnya mau ngomong sama driver di sana, sama shopkeeper di sana gitu, harus ada usaha lebih. Jadi tantangannya selain di kehidupan luar, maksudnya luar area kampus, di kampus aku sendiri itu juga masih benar-benar struggle gitu loh teman-teman, karena kayak bahasa. iya bahasa lagi, Kendala balik lagi ke bahasa. Karena kan juga di kampus itu walaupun bahasa Inggris, mereka ada aksen sendiri. aksen Prancis ya, beda. Iya. Kayak India juga punya aksennya masih. Iya, Kayak kita mungkin bakal susah gitu loh. Indonesia dia ada. Ada juga Indonesia medok. Bener. Jawa. Nah, kayak gitu jadi susah kan. Sunda juga kayak Iya. Sunda banyak gitu kan, Sunda. Dan fun fact-nya itu sendiri, aku tuh bener-bener yang ngerti aksen mereka itu yang pas bulan ketiga gitu loh teman-teman. Bahkan pulang pun aku engage mereka pas mau pulang ke Indonesia, bukan dari awal-awal kayak gitu. Adaptasi itu teman-teman. ya, Bener Kak. banget. Berarti cukup lama ya, karena kan 4,5 bulan. Bulan, iya. Dan baru bisa menyesuaikan setelah 3 bulan di sana. Iya, bener banget tuh kayak. Termasuk cepat gak sih itu Kak Anjani? Cepat sih, karena kan kalau kita mungkin bisa setahun mungkin. Kalau Iya. kita, tapi kan ini Kak Adinda beda dong. Terus juga aku mau tanya sih Kak, pengalaman paling menarik ya, pengalaman paling menarik yang Kakak rasain selama ada di luar negeri atau selama dapat beasiswa di luar negeri itu apa sih? Sebenarnya kalau ngomong-ngomong tentang pengalaman Paling itu menarik ya? Banyak ya? semua menarik banget sih, karena itu Pasti kan sih, pasti. kayak momen first time kita gitu loh ke luar negeri. Itu benar-benar pengalaman pertama aku keluar dan langsung ke yang negara 4 musim gitu loh. Jadi yang pertama itu kayak weathernya, summer itu kayak kalau kalian tahu itu kadang-kadang walaupun udah jam 9 malam di sana tetap cerah gitu loh teman-teman. Terus kalau misalnya autumn itu benar-benar bagus gitu loh, kayak cewek-cewek estetik tuh pasti seneng banget kalau main ke sana gitu Cewek-cewek autumn, winters ya? karena kan kuning-kuning gitu. Terus pas winter juga kita bisa megang salju. Pengalaman lain yang menarik juga pasti di akademik tentunya ya. Jadi kalau di sana itu bener-bener pertama aku itu kayak coba-cobain organisasi baru di sana gitu loh teman-teman, kayak misalnya nari salsa, climbing, volunteering di sana gitu teman-teman. Gitu. Bener-bener menarik banget sih. Kayak aku juga pengen deh ke luar negeri terus bisa ngerasain 4 musim. Pengen juga. Di Indonesia cuman berapa? Hujan, panas, banjir. Enggak. Pokoknya ya Itu dampak ya, iya Kak? dampaknya. Cuman ya gimana pun tetap cinta Indonesia ya kan. Tetap harus. Garuda di dadaku. Garuda di dadaku atau Dan tujuan kita kan sebenarnya ke sana kayak memperkenalkan Indonesia ya. Indonesia kan. Kayak bukan siapa cuma sih Indonesia? Aku tiba-tiba jalan-jalan. tahu karena Iya, kita memperkenalkan. iya. Kata kakak juga kemarin sharing kayak ada batik juga diperkenalkan. Wah, bener. keren sih. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Adinda. Bahkan kayak sampai makanan juga dikenalin kan ke orang sana gitu. Fun fact-nya tuh orang Prancis seneng banget makan bakwan teman-teman. Suka Fun banget fact tuh, mereka. jadi langsung bisa punya Iya. bakwan dari Perancis, sediain aja Iya. bakwan. Iya, disuguhin gitu kan. Cocok. Mendoan, mendo anget apa sih gitu pokoknya. Ya, pokoknya kayak gitu ada fun fact-nya gitu. Suka cimol nggak ya kayak kira-kira gitu? Suka kemarin. Suka, Suka oke. juga. Boleh juga tuh. Iya. Kayak crunchy gitu kan. Kayak di sana tuh nggak ada cilok gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi fun fact itu di sana itu ada kayak food truck gitu yang tiap Rabu itu nyiapin makanan Indonesia. Tapi ya kayak kalian tahu sendiri lah, di sana kan kayak kurang-kurang bahan gitu kadang-kadang. Maksudnya Beda kayak rasa, beda nyamain lidah mereka kan. Orang lokal kadang-kadang nggak berasa gitu. Mungkin itu juga satu jadi struggle ya. Kalau kangen rendang kok rasanya bukan rendang lagi gitu. Wah, sebuah pengalaman yang menarik banget sih Kak. Beneran menarik sih. Karena kita Jadi ngenalin pengen. Indonesia gitu Pengen kan. banget. Barangkali besok jadi kesempatan aku juga di semester 6 bisa Amin, keluar amin. negeri ke Eropa. Ke mana lagi? Aku maunya ke kemana kemarin Kak?
ke Korea. Swiss, ke Korea, bisa juga loh. Ada banyak pilihan negaranya ya. Banyak banget Pengen banget sih, aku teman-teman. pengen ketemu Jungkook. Uni Korea ya kan. Jadi uni Korea dulu dong Kak, pengen banget dong. Beli skincare gitu ya. Skincare. Kira-kira nih, menurut Kak Adinda ya, manfaat apa aja sih yang bisa Kak Adinda dapatkan gitu dari kuliah di luar negeri kayak gitu? Tapi tunggu dulu nih Kak Adinda. Kenapa tunggu dulu Kang? Karena masih menarik Iya ceritanya. dong, Jadi pastinya. Gensi biar penasaran terus mantengin Zilog ini. Zilog terus ya kan. Oke. Yaudah. Jangan kemana-mana Jadi, Gensi. Tetap di Zilog. Unlock your voice, self your world. Unlock your voice, shape your world. Balik lagi di Zilog. Unlock your voice, self your world. Aduh, saking speechlessnya sama cerita dari Kak Adinda itu bikin kita jadi kayak terus terngiang-ngiang kayak aku mau ikut beasiswa juga ya kan. Duh, aku pengen banget deh. Terus selain itu aku menyambung pertanyaan yang belum dijawab sama Kak Adinda yang bikin Genzi penasaran ini. Apa sih Kak manfaat paling besar yang Kakak rasain selama Kuliah dapetin di luar negeri. dapetin beasiswa ini? Oke, jadi kalau misalnya manfaat tuh bener-bener banyak sih teman-teman sebenarnya benefitnya. Kalau misalnya aku pas balik di Indonesia itu kayak dari tawaran-tawaran dosen untuk ikut penelitian itu tanpa kita ask itu udah ada dikasih gitu loh. Jadi kayak dapat privilege gitu. Kalau misalnya manfaat pas di sana yang pastinya kalau misalnya secara akademik itu benar-benar hal baru buat aku gitu loh, bermanfaat, jadi kayak nambah-nambah insight gitu, pengetahuan. Terus manfaatnya juga ke budaya gitu loh, pengetahuan kita itu jadi lebih luas gitu loh tentang budaya. Jadi ada satu international event gitu di kampus di sana itu kayak kita itu bebas kayak mau memperkenalkan kebudayaan kita, mau dari fashion, mau dari tentang pangan, mau lagu gitu. Jadi kemarin tuh aku sempet kayak ngerasain makanan dari Afrika, dari Prancis asli gitu loh. Terus manfaat lainnya itu mungkin ke networking ya teman-teman. Kalau misalnya exchange itu benar-benar ngaruh banget sih ke pertemanan gitu. Kalian bisa, misalnya nih someday kalian balik lagi ke sana, pasti ada orang yang welcoming kalian mau nginep di mana gitu, ngerekomendasiin tempat di mana, kayak gitu sih teman-teman, lebih ke situ. Relasi Intinya lebih ke ya, Kak. relasi, Iya. bener. Nah, kayak juga itu manfaatnya kayak relasi dan juga ngemudahin hidup kita nggak sih? Kayak Tapi salah satu yang aku notice itu adalah aku bisa belajar banyak bahasa betul. dalam satu lingkungan studi. Karena kan nggak cuma orang Perancis juga ya, di Indonesia, di negara ini, dan itu gabung di salah satu kampus universitas yang benar-benar internasional. Yap, bener. Internasional loh. Bener-bener kayak kita ngobrol aja kamu bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Brazil, Indonesia. gitu. Lama-lama nyampur, dan itu manfaat yang nggak pernah bisa kita beli pakai uang apapun. Maksudnya kayak Iya. seberapa banyak uang yang kita punya nggak akan bisa beli pengalaman itu sih, lebih benar. tepatnya. Nah, dari banyaknya orang-orang itu kayak aku kepo banget nih sama pergaulan di sana tuh gimana sih? Kan beda-beda nih kulturnya gitu. Gimana sih pergaulannya, Kak? Kalau pergaulan di sana itu kayak struggle juga sih sebenarnya teman-teman. Kalau orang Prancis tuh agak-agak individualis dan cuek gitu loh. Kalau misalnya kita nggak bisa interaksi pakai bahasa mereka, kadang-kadang mereka itu ya nggak terlalu inggit sama mereka, nggak terlalu deket gitu loh. Jadinya waktu di sana itu aku sebenarnya lebih banyak main sama teman-teman internasional lain, kayak yang dari Nigeria, terus dari Spain, dari Brazil. Aku lebih inggit sama mereka, dan aku tuh ngerasanya sebenarnya kayak relasi yang aku kuat itu sama orang asli lokal di sana itu pas aku mau sebelum pulang ke Indonesia, balik ke Indonesia. Malah Dan sesudah hampir selesai baru punya interestnya ya. iya, dan ternyata mereka itu sebenarnya kayak Aku mau nih temenan sama kamu. mau temenan, yang penting kayak kita reach out mereka sopan dan kayak belajarlah bahasa mereka gitu. Paling seenggaknya. enggak ngerti lah, paham Iya. apa yang dimaksud gitu. Emang Dikit-dikit kayak basicnya gitu. bahasa tuh
berpengaruh banget Berpengaruh kan, penting banget. buat kelancaran komunikasi biar kita nggak jadi kelompok terbungkam Bener, gitu. bener banget. Mungkin kayak gambaran gini, kalau di Indonesia kan terkenal dengan keramah tamahan masyarakatnya ya. Kayak ketemu di lampu merah aja, mas gitu. Kayak Iya, bener. jadi teman ya kan. Bener Kalau di sana banget. nggak bisa dong. Enggak. Sangat individualisme banget. Individualisme. Bodoh amatan gitu ya kak. Iya, walaupun bodo amatan, tapi balik lagi yang ke tadi, itu tergantung kita sih sebenarnya. Kalau misalnya Lebih kita menjaga reach privasi out, nggak sih? Aku penasaran bener, banget. Oh, bener oke, oke. banget. Kalau di Indonesia Orang kan sana nggak punya privacy privasi. banget. Iya. Lebih tepatnya kan selalu terbuka gitu loh. Kalau di sana emang rata-rata orang Eropa menjaga privasinya sekali, bener. bener-bener banget gitu. Dan kayak fun fact di sana itu kayak sebenarnya mereka jarang main handphone gitu. Kalau misalnya nih kalau habis kuliah, habis weekend, mereka tuh bener-bener ngabisin waktu itu sama teman-teman mereka gitu loh, kayak ngebir bareng gitu loh. Pokoknya nongkrong bareng. Jarang kalau misalnya nongkrong itu jarang mereka scrolling handphone, itu jarang banget teman-teman. Berarti Indonesia banget. Enak ya, banget kayak- sih sebenarnya. Iya, kayak salah. Berarti ngobrol Indonesia sama yang mereka. melakukan itu hanya Indonesia kayaknya. Nggak tahu juga sih ya. Aku penasaran nih, kakak ini tipe orang yang extrovert atau introvert nih? Kayak takutnya sobat Gen Z yang lagi kayak introvert nih, aku nggak bisa bergaul, takut. Itu gimana sih? Kakak introvert apa extrovert? To be honest, itu sebenarnya aku orangnya introvert gitu lah teman-teman, tapi enaknya tuh karena aku berangkatnya nggak sendiri. Kemarin kan ada berlima kan dari Indonesia. Nah, teman-teman aku yang lain itu kayak pada excited banget untuk bergaul sama yang lain. Contohnya itu aja kayak aku tuh satu dorm sama teman aku yang Indonesia, dan dia itu anaknya extrovert dan chill banget gitu loh. Jadi kayak apapun acara-acara event di kampus itu pasti dia ikutin. Nah, dari situ dong aku ikut sama dia gitu. Gak mungkin kan aku kayak di rumah mengurung diri juga. Iya. Kan tujuan ke sana juga kayak interaksi sosial gitu lah. Sosialisasi gitu kan, kayak Keren. jauh-jauh ke sana nggak dapet relasi, rugi banget. dong. Dan juga kayak aku penasaran nih, setelah kakak pulang ke Indonesia, rasanya kayak gimana sih? Kayak akhirnya aku pulang ke Indonesia, atau malah lebih ke aku pengen balik lagi ke sana gitu. Sama pesan-pesannya sih buat Gen Z apa aja sih kalau misal mau ikut si beasiswa ini gitu. Waktu apa ya, di kami sendiri, kelompok kami sendiri itu ada nyebutnya kayak pra-iisma gitu loh, kayak sindrom pra-iisma, kayak Alumni bakalan ya? sedih bakal- gitu. Bakal gitu. Iya, alumni gitu loh, kayak alumni. kayak bakal sedih sih kalau misalnya balik kan, karena di sana udah enak ngerasain baru-baru gitu Iya, loh. iya, iya. Ada yang pokoknya ada funding lah gitu ya yang bisa kita manfaatin gitu. Dan kalau misalnya untuk tips untuk yang next generation yang mau apply beasiswa ini, mungkin kayak Harus persiapkan harus dirinya prepare, ya. terus Oke. kayak Matang-matangnya. 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 Oke. Kak, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini ya, udah menginspirasi Gen Z dan penonton Gizilok. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Adinda. Terus satu hal yang aku petik dari talk show ini adalah musuh terbesar kita dalam mengejar prestasi itu bukan orang lain tapi diri sendiri. Benar, Ya, benar banget. sampai jumpa di Zilok selanjutnya ya. Tetap di Zilok, unlock your voice, Save your world.